Secara bahasa sholat itu ad-du'a'u, doa. Makanya ada sebagian saudara-saudara kita selesai dia sholat dia gak doa, Allahumma lantas jalan. Jadi langsung aja jalan, paling jikiran bentar tanpa doa dia langsung jalan. Kenapa? Karena dia memaknai sholat itu doa. Ngapain doa lagi gitu loh. Sementara kita memaknai as-sholat ya bisyara'in, dengan istilah syara. Yang dimaksud sholat berbagai ucapan dan berbagai perbuatan yang dimulai atau dibuka dengan takbiratul ihram dan yang diakhiri atau dipamungkasi dengan ucapan salam. Semuanya itu dilakukan dengan berbagai persyaratan mahsusatin yang telah dikhususkan atau yang telah ditentukan. Kapan itu waktu haram? Yaitu wahwa, adapun waktu tersebut itu takhiruha, mengakhirkan sholat, ila ayyabqa, sampai sisa minal waktima, dari waktu yang ada tersebut, la yasa'uha, tidak lagi cukup untuk melakukannya, untuk melaksanakan sholat. Tapi waktu haram di sini bukan berarti teman-teman nggak boleh ngerjain, ya. Kalau sholat mah tetap wajib. Saya ambil contoh misalnya asar jam 3, gampangnya aja ya, maghribnya jam 6. Ya, taruhlah sholat itu 1 rakaat 1 menit. 4 rakaat berarti butuh waktu 4 menit. Adanya maghribnya jam 6 ya. Nah, sementara waktu menunjukkan jam 6 kurang 3 menit. Sholatlah kita tuh. Berarti kita cuma dapat 3 rakaat. Naik untuk rakaat keempat, Allahu Akbar, azan maghrib. Allahu Akbar, nah situ dosa kita. Tapi sholat asarnya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Kitabu ahkamis sholati, kitab atau bab yang menerangkan berbagai hukumnya sholat. Wahia, adapun dia, maksudnya sholat, karena mu'annas rujuknya ke sholat. Lugatan, dalam bahasa, secara bahasa sholat itu ad-du'a'u, doa. Kalau secara lugo, secara bahasa, yang namanya sholat ya doa. Termasuk bahasa ketika kita bersolawat pada Nabi ya. Kan kalau kita solawat tuh diantaranya ada solawat as-salatu ala nabi, as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul, ya kan? Makanya ada sebagian saudara-saudara kita selesai dia sholat dia gak doa, Allahumma lantas jalan. Jadi langsung aja jalan, paling jikiran bentar tanpa doa dia langsung jalan. Kenapa? Karena dia memaknai sholat itu doa. Ngapain doa lagi gitu loh. Jadi benar saudara-saudara kita dalam hal ini ya, secara bahasa yang namanya sholat ya doa. Kalau Mas Wanda udah sering ngeliat kali. Kalau sholat di kampus ya kan, ya udah kayak ada doa bersama kayak kita dipimpin sama imam itu agak. Kenapa? Karena mereka memaknai sholat ya bil logo, dengan bahasa yaitu as-sholah itu ya doa. Jadi ngapain doa lagi? Itu kalau secara logo. Sementara kita memaknai as-sholah ya bisyara'in, dengan bahasa syara, dengan istilah syara. Wa syar'an, dan adapun dalam syariat atau dalam istilah syara. Jadi kitab itu ilmiah ya. Ada secara bahasa, ada secara
syariat ya. Secara definisi dia ilmiah, jangan salah, jangan dikira nggak ilmiah. Ya kalau dalam dunia kampus kan ada ya, ada istilah apa ya, secara terminologi dan epistemologi, bener ya? Ya kan, kalau bikin makalah kan pasti gitu ya, pengertian bisa gitu ya, secara epistemologi, secara terminologi. Jadi Islam itu ya nggak kalah gitu. Islam itu kitab-kitabnya juga ilmiah. Jangan dikira wah ini mah karangan ustadz aja, karangan kiai, karangan ulama, enggak, ilmiah juga. Ya, jadi termasuk karya ilmiah. Makanya dijelasin secara bahasa apa, sejarah syariat apa. Nah, secara syariat yang dimaksud sholat itu kama qala Rafi'i, seperti keterangannya atau ucapannya Al-Imam Ar-Rafi'i. Ini salah satu imam kita ya dalam mazhab Syafi'i. Jadi jangan sampai kaget dengar istilah Imam Rafi'i, Imam Nawawi ya. Memang kalau dalam qaul-qaul di mazhab kita, mazhab Syafi'i, seringkali qaulnya Imam Rafi'i dengan qaulnya Imam An-Nawawi itu bertentangan. Tapi justru jangan dianggap itu sebagai cacat ya, jangan dianggap sebagai kesalahan. Dengan adanya perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, justru itu membuat kita bisa memilih gitu. Dulu saya nyontohin misalnya kayak sedekap ketika itidal. Jadi dalam kaifiyah atau tata cara itidal itu ada dua dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i, ketika itidal itu nggak perlu sedekap. Sementara menurut Imam An-Nawawi, itidal itu sunnah bersedekap. Jadi kayak orang habis takbiratul ihram ya, kayak orang baca Fatihah Allahu Akbar. Jadi sami Allahu liman hamidah. Kalau menurut Imam An-Nawawi, sunnah sedekap. Makanya dulu pernah saya bilang, Pak, saya kalau umur 40 ya tahun depan berarti insya Allah saya sholatnya itidalnya pakai sedekah. Jadi kita udah ngejajalin dua imam gitu. Jadi ntar di akhirat secara ilmiah kan bakal ditanya tuh ya, kamu mazhab Syafi'i, apa yang kamu lakukan? Ya, pertama saya pakai qaulnya Imam Ar-Rafi'i, sholat itidal kagak pakai sedekah. Nah, terus saya juga pernah pakai qaulnya Imam An-Nawawi. Jadi tadi akhirat tuh dikenal dua-duanya gitu Mas Ardan ya kan. Imam Nawawi kenal kita, Imam Rafi'i kenal kita. Wah, ini lu pernah pakai punya gue. Oh gitu. Jadi kita bisa kenalan dua-duanya. Dalam hal ilmu ya penting yang kayak gitu. Ya tapi boleh ditiru boleh enggak. Kalau enggak kuat argumentasinya jangan lah. Takutnya ntar ada yang nanya ya kan. Oh, kalau ditanya pusing malahan. Ajaran sesat lah kayak gitu. Tapi kalau mengikuti enggak apa-apa. Ntar kalau ditanya ya gampang, tanyanya Pak Ustadz. Oh Mas Adem sekarang sholatnya itidal sedekap, tanyanya Pak Ustadz. Gitu ya. Nah nanti ada qaul yang pertengahan. Contoh kayak tadi ya, kasus dimana Imam Rafi'i berpendapat kalau itidal ketika sholat nggak perlu bersedekap. Sementara Imam An-Nawawi berpendapat sunnah bersedekap. Sebab kalau nggak bersedekap ngeri juga. Kan banyak orang itidal masih begini ya, sering saya sampein tuh, hati-hati orang banyak itidal sami Allahu liman hamidah kagak tumanina. Padahal kan syarat diantara rukun sholat itu tumanina, diam sebentar sekira-kira ucapan subhanallah ya. Jadi dia sami Allahu liman hamidah, di tangan masih begini langsung sujud Allah. Kan banyak yang kayak gitu ya, berarti sholatnya nggak sah. Makanya Imam An-Nawawi menyarankan ya sunnah juga bersedekap supaya tangannya nggak kemana-mana. Ini kalau di kitab-kitab Syafi'iyah ya, kitab-kitab mazhab Syafi'i itu terjadi perdebatan loh. Kalau menurut Imam Ar-Rafi'i lah, ntar apa bedanya sedekap itidal sama sedekap berdiri biasa baca Fatihah? Lah takutnya kan ada makmum masbuk datang ya kan, orang lagi sedekap nih, sedekap itidal, makmum masbuk datang ya kan, dijadiin imam tuh. Allahu Akbar. Toto sujud ya kan. Waduh, kok sujud? Karena disangkanya baca Fatihah kan. Dia main sujud aja. Akhirnya si makmum masbuk ya karena dia bodoh, dia nggak ngerti yang imam itu pakai qaulnya Imam Nawawi, dia baca subhanallah. Disangkanya salah. Kan harusnya ruku ya kan. Menurut dia kan sedekah itu baca Fatihah. Kok langsung sujud bukannya ruku dulu? Akhirnya tuh orang kagak ikut sujud, subhanallah.
Ya. Subhanallah. Sampai kencang subhanallah. Ya kagak bakal bangkit lah orang tadi sedekap tidak, ya kan? Menurut Imam Ar-Rafi'i. Makanya jangan sedekap bingungin orang. Iya. Nah akhirnya ada jalan tengah tuh. Kalau buat sholatnya sholat wajib, sholatnya berjamaah kan, menurut beliau kita pakai aja kaulnya Imam Nawawi. Karena kalau sholatnya berjamaah kan, ya pasti kita jadi makmum semua kan, kecuali imam ya. Gitu. Tapi kalau sholatnya sendiri atau sholatnya sunnah, maka kita pakai kaulnya Imam Ar-Rafi'i yang iktidalnya nggak perlu pakai dekat. Ribut nih berdua deh kan, ribut pendapat maksudnya, bagus nih ribut pendapat. Doa kita kan ribut masalah pendapatan. Ya. Ini ribut masalah pendapat, ya kan? Yaudah gini aja, berarti kita lah bahasa dramatisirnya gitu. Yaudah kalau sholatnya rame-rame pakai kaul Imam Nawawi. Karena emang bener juga kalau kita tangannya begini kan. Ini sering banget tangan masih jalan. Kalau langsung sedekat kan diem langsung. Ya enggak? Ya udah kita pakai tuh kalau kita sholatnya bareng-bareng. Tapi kalau sholatnya sendiri atau sholat sunnah, ya udah pakai kaulnya Imam Rafi'i, tangannya di bawah supaya untuk membedakan mana sih sedekapnya baca Fatihah apa yang sedekap itidal. Top gak tuh? Nah kita kan tinggal terima beres doang. Ya. Ya, jadi yang teman-teman pakai tuh itidal yang kagak sedekap ya, itu kaulnya Imam Rafi'i. Padahal Imam An-Nawawi itu dalam mazhab Syafi'i salah satu imam besar. Kitab tafsir beliau ngarang, kitab hadis beliau ngarang, ya. Kitab Quran beliau ngarang, kitab tajwid beliau ngarang, kitab fikih banyak. Ya. Jadi hampir semua fan ilmu itu Imam Nawawi punya kitabnya. Karena beliau ahli hadis. Ya. Jadi Imam Nawawi itu salah satu imam besar, makanya banyak kaulnya yang dipakai. Makanya saya bolak-balik ngomong, konsen saya kan, saya punya pengajian aja madrasahnya As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah. Itu penekanan sebetulnya. Salaf itu ya berarti ulama terdahulu, ya, bukan Salafi Wahabi, bukan. Ya. Salafiyah maksudnya ulama terdahulu, imam mazhab 4 itu. Nah dikonsentrasikan lagi menjadi Asy-Syafi'iyah. Jadi saya pengen mengenalkan kepada teman-teman juga seperti apa sih mazhab Syafi'i gitu loh. Jadi bukan cuma katanya doang. Jadi biar teman-teman paham seluk-beluk dan perbedaan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau menurut Imam Ar-Rafi'i yang dimaksud sholat itu aqwalun, berbagai ucapan, wa af'alun, dan berbagai perbuatan, maftatahatun, yang dimulai atau dibuka atau diawali bitakbiri dengan takbiratul ihram, muhtatamatun, dan yang diakhiri atau dipamungkasi bitaslimi dengan ucapan salam. Semuanya itu dilakukan di syara'ita mahsusatin, dengan berbagai persyaratan yang telah dikhususkan atau yang telah ditentukan. Jadi kalau secara bahasa atau secara syariat yang dimaksud sholat yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Gitu. Makanya dulu pas ngaji Fathul Mu'in, kalau Mas Wanda, Mas Ardan masih ingat, kadang kan kita suka lihat orang takbirnya ragu-ragu ya. Allahu Akbar. Diulang lagi. Allahu Akbar. Itu yang keduanya itu justru membatalkan. Makanya dalam Fathul Mu'in orang itu harus meniga kalikan. Kan orang kadang-kadang kalau yang ragu ya, Allahu Akbar. Wah kurang nih, diulang lagi kan. Allahu Akbar. Padahal yang pertama itu dia sudah berada dalam sholat. Jadi ketika dia Allahu Akbar, lah kan sholat itu muftatahatun ditakbir, diawali dengan takbir. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, udah sholat dia. Ini dugaan dia ya, wah dugaan dia nih, wah kurang pas nih, diulang lagi. Allahu Akbar. Nah takbir yang kedua membatalkan sholat karena menambahkan rukun, ya kan? Maka konsekuensinya dia harus takbir lagi yang ketiga, Allahu Akbar. Nah yang ketiga itu yang bikin sah. Jadi kalau dia melanjutkan sholatnya dengan takbir yang kedua, Allahu Akbar, dia nggak sah, orang dia dalam keadaan batal sholat. Dan dia dalam keadaan nggak sholat, kecuali baru Allah doang. Allah nggak jadi nih, belum bar ya. Allah, ulang lagi deh.
Allah. Oh, ulang lagi. Walaupun itu makruh kalau dalam fikih ya, mengulang-ulang seperti itu. Jadi harus ada jeda. Titik. Wassolatu dan adapun sholat al-mafrudatu yang difardukan atau yang diwajibkan. Wa fi ba'di nusahi dan adapun pada sebagian naskah matan lainnya. Ini banyak ya, diingat-ingat aja di Fathul Qorib itu ada tulisan fi ba'di nusahi. Itu artinya pada sebagian naskah lainnya. Karena takrib itu banyak dicetak ya, jadi kadang-kadang tertulisnya berbeda. Tapi intinya sama, ya, secara pengertiannya sama, walaupun naskahnya, redaksinya berbeda. Dalam sebagian teks lainnya itu as-sholawatu al-mafrudatu. Lafadznya bukan mufrad tapi jamak ya, jamak muannas salim, as-sholawatu al-mafrudatu. Kalau ini kan mufrad ya, wassolatul mafrudah. Nah kalau ini enggak, jamak muannas salim, sama artinya. Sholat yang difardukan atau yang diwajibkan. Itu khamsun ada 5. Sholat yang wajib bagi kita ada 5 waktu. Yajibu yang wajib, kullun setiap atau semuanya, minha darinya, wajib dari semua sholat tersebut, bi awalil waktu dengan awal waktunya. Wujuban dengan hukum wajib, muasaan yang bisa diperpanjang waktunya. Ila ayyabqa sampai dengan tersisanya minal waktu dari waktu sholat yang ada. Ma akan perkara yasauha yang cukup melakukannya, maksudnya melakukan sholat. Fayadiku hina idin, maka sempitlah atau terbataslah waktu sholat tersebut. Waktu kita belajar kaidah fikih, dari sisi waktunya ya, ibadah itu ada yang sifatnya muasaan, sifatnya luas ya, ada yang sifatnya tunai langsung, jadi nggak bisa enggak, harus hari itu juga gitu. Contoh misalnya kalau dalam hal ini maksudnya muasaan luas, waktunya sholat. Teman-teman sholat zuhur, misal azan zuhur jam 12, teman-teman sholat zuhur setengah 1 boleh, jam 1 boleh, jam 2 boleh, setengah 3 boleh. Seandainya asarnya jam 3 berarti paling mentok maksimal jam 3 kurang 5 menit, gampangnya gitu ya. Nah itu yang disebut dengan muasaan. Tapi ada ibadah yang gak luas waktunya, hari itu juga harus dilakukan. Contoh apa misalnya? Qodok sholat. Qodok sholat itu harus teman-teman lakuin ketika teman-teman ingat ya, makanya kata Nabi, idza nasiya, ketika kamu lupa sholatan akan suatu sholat, fal yusolli idza dzakaroha, maka hendaknya kamu langsung melaksanakan sholat tersebut jika kamu mengingatnya gitu. Jadi misalnya kita ketiduran lah gampangnya, habis sholat zuhur ya, kita capek mungkin, yang sekolah pulang kuliah misalnya gitu kan, yang kerja pulang dagang, ketiduran, bangun maghrib ya, jam 6 misalnya gitu, atau setengah 7. Nah habis sholat maghrib kita baru ingat, oh iya tadi gue belum sholat asar, maka seketika itu juga harus dikerjakan. Menunda qodho itu maka berarti kita berdosa gitu. Semakin lama kita menunda qodho sholat, maka semakin banyak dosa kita. Nah itu yang sifatnya tunai langsung. Titik. Adapun waktu sholat tadi yang pertama itu az-zuhru, waktu zuhur. Hai maksudnya sholatuhu, sholatnya, maksudnya sholat zuhur. Qala An-Nawawi, qala berkata An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Imam Nawawi berkata, sumiyat dinamakan bidzalika dengan nama tersebut, dengan nama tadi. Maksudnya kenapa dinamain zuhur? Li annaha, karena sesungguhnya dia sholat zuhur itu zahiratun, nampak atau jelas, wasaton nahari, berada di tengah-tengah hari. Kalau kita terjemahin kan secara lughah, zohrun itu kan punggung, tidak ya? Kalau yang ngerti bahasa Arab, zohrun itu punggung. Jadi punggung itu kan adanya di belakang, ya kelihatan sama orang.
Nah, punggung itu pas banget sama matahari di atas tuh. Jadi kalau pas di atas kepala itu waktu haram, geser condong sedikit ke barat, nah itu berarti berada di punggung. Sinilah kata teman bilang. Di kepala kita, di matahari itu waktu haram, waktu istiwa ya. Nah, ketika condong dikit ke barat, berarti berada di punggung. Nah, itu masuk waktu zuhur. Jadi saking tampaknya, saking jelasnya waktu zuhur, maka dinamakanlah sholat zuhur. Wa awalu waktiha, dan adapun awalnya waktunya, awal waktu sholat zuhur itu zawalun, ya, saat tergelincir. Ai maksudnya mailus syamsi, telah bergesernya matahari. An wasatos samai, dari tengah-tengah langit, ya maksudnya dari kepala kita tuh tadi. La binazori, bukan dengan kenyataan. Linafsil amri, karena zatnya matahari itu sendiri. Bal, tetapinya, lima, karena perkara, yazharu, yang tampak, lana, bagi kita. Maksudnya gini, pergeseran matahari itu kan yang tampak sama mata kita, bukan asli fenomena matahari. Matahari mah dari dulu begitu aja. Paham maksudnya ya? Jadi bukan matahari yang bergeser, maka mungkin matahari bergeser kiamat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah secara zohir mata kita ngeliat mataharinya bergeser. Aslinya mah kagak, mataharinya begitu aja. Paham ya? Nah, jadi secara penglihatan kita, ya, bukan secara zatnya si matahari itu sendiri. Mataharinya mah kagak berubah, kan yang muter kan bumi kan. Bumi ini kita mengelilingi matahari, gitu ya. Wayu rofu, dan adapun diketahuinya dalikal mailu, pergeseran atau tergelincirnya matahari tersebut, kita bisa tahu bitahawuli zilli, dengan bergesernya suatu bayangan, ila jihatil masyriki, kepada arah timur, ba'da tanahi qasrihi, setelah posisinya tepat di tengahnya. Ya, kalau dari ukuran kepala, jadi di atas kepala kita aja. Alladhi huwa, yang mana hal tersebut itu goyatu irtifa'i syamsi, posisi puncak tingginya matahari. Sekali lagi, ini sesuai pandangan kita, bukan sesuai zatnya dia sendiri. Wa akhiru, dan adapun akhirnya, ay waktu zuhri, maksudnya akhir waktu zuhur itu ida soro, ketika menjadinya apa zillu kulli syai'in, bayangan setiap benda, mislahu, sama ukurannya, ba'da, ya maksudnya setelahnya, ay ghaira zilliz zawali, yakni selain bayangan pergeseran matahari tersebut. Waktu habisnya zuhur itu kalau bayangan itu sama tingginya dengan barang atau bendanya, gitu ya. Gampangnya gini, ini manusia, tingginya 2 meter, tingginya 150 ya. Ada orang tingginya 150. Nah, ini matahari tepat di sini. Berarti ini waktu istiwa, waktu haram sholat. Bergeser dikit, maka itu waktu zuhur. Nah, bayangan manusia kan pasti dikit doang. Nah, ini kan lama-lama manjang nih. Ya, makin sore makin manjang. Nah, waktu akhir zuhur itu yaitu ketika bayangan dengan tingginya sama. Jadi kalau ada orang tingginya 150 meter, 150 meter, ya, 150 cm, oh, udah kagak mau koreksi, 150 cm, ya, 150 meter, kami Adam. Ada orang tingginya 150 cm, ya, maka bayangannya itu tingginya pun sama 150 cm. Nah, ini waktu habis zuhur. Nah, itulah dimulai waktu asar, gitu ya. Wazillu, dan adapun lafaz zil, bayangan artinya ya, lugatan secara bahasa itu asatru, ya penutup atau pelindung. Kalau secara bahasa zillun itu sendiri artinya penutup atau perlindungan. Takulu, seperti kamu berkata, ana fi zilli fulanin, saya berada di dalam perlindungannya si fulan. Ai maksudnya satrihi, ya, di dalam perlindungannya. Walaysa zilu, dan bukanlah suatu bayangan,
itu ada masyamsi karena ketiadaan sinarnya matahari. Kama qad yutawahamu, sebagaimana yang disalahpahami. Bal huwa, tetapinya dia itu amrun adalah perkara wujudiyun, yang wujud atau yang ada, yakhluquhu, yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, linaf'il badani, untuk kemanfaatan bagi badan, wa ghairihi, dan selainnya. Jadi bayangan itu sendiri diciptain, salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui waktu sholat, gitu ya. Kan kalau teman-teman pikir, ngapain Allah nyiptain bayangan? Ingat loh, setiap yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Makanya kita nggak boleh ngegerutu kalau ada suatu makhluk atau apapun itu, ya, yang mungkin menurut kita buruk. Karena bisa jadi maksudnya Allah nggak seperti apa yang kita ketahui gitu. Ya udah pasti beda lah. Ya, karena Allah punya tujuan tersendiri dari penciptaan makhluk tersebut. Ya bayangan itu kan makhluk ya. Siwa Allah makhluk. Selain Allah itu makhluk. Bayangan itu makhluk. Bayangan kita nih. Kan timbul pertanyaan, ngapain Allah nyiptain bayangan? Bikin aja manusia biasa gitu kan, tanpa bayangan. Ya kan? Walaupun mungkin jadi setan ya. Setan ada bayangannya. Lu pernah lihat kan? Kan katanya gitu, kalau setan gak ada bayangannya. Ya. Nah, kan timbul pertanyaan, ngapain Allah nyiptain bayangan? Ya ini salah satunya, tujuannya untuk memudahkan orang mengetahui waktu sholat. Saya bolak-balik lah ngomong sama teman-teman, ingat kelak nanti teknologi menjelang kiamat hancur semua, orang perang. Indonesia perang, Amerika perang, Cina perang, ya Rusia perang, semuanya perang. Teknologi hancur semua, listrik mati, air kagak ada. Balik lagi kita ke zaman dulu. Nah, buat orang-orang Islam yang dia nggak ngerti waktu sholat, kapan dia bisa sholat? Kalau dia ngandelinnya jam, dan jamnya hancur, iya kan? Nah, maka satu-satunya jalan dia bisa tahu waktu dia sholat, ya lewat ini. Oh iya, dulu saya belajar dari bapak saya, kita bisa melihat waktu sholat dari bayangan kita. Tuh. Bapaknya tahu dari mana? Dari kakeknya. Kakeknya dari mana? Dari buyutnya. Buyutnya dari mana? Dari bapaknya buyut. Bapaknya buyut dari mana? Dari kakeknya buyut. Kakeknya buyut dari mana? Dari buyutnya buyut. Buyutnya dari mana? Dari buyut, bapaknya buyut. Wah, kan bunyi kan? Sampai ke siapa? Sampai ke kita yang ngaji sekarang. Hati-hati tuh, jangan sepelein. Maka insya Allah mereka-mereka yang selamat nanti di hari kiamat adalah turunan kita yang ngaji. Gitu. Kan kalau dipikir-pikir, ngapain ngajarin kayak ginian ya? Udah ada jam, udah ada kompas. Ngapain? Ya kan? Tinggal ngeliat jam, oh jam 12. Yuh, apalagi sekarang udah ada jam digital. Ya, ajan bunyi, nih gitu. Ngapain kita ngajarin kayak gitu pakai bayangan-bayangan? Ya itu pentingnya ilmu. Jadi sering saya sampaikan buat motivasi kepada teman-teman. Kalau teman-teman pengen menyelamatkan keturunan teman-teman, zuriyahnya teman-teman ila yaumil kiamah, mulai dari sekarang. Selamatkan diri kita dulu. Kalau kita selamat, insya Allah zuriyah kita, keturunan kita, sampai hari kiamat juga selamat. Nah kalau kitanya jadi belangsak, sholat kagak, ngaji kagak, puasa ya kan, sodako pelit, baca Quran kagak bisa. Ya maaf. Mungkin keturunan kita di hari kiamat salah satu yang ngikutin Dajjal mungkin. Itu. Paham ya? Ini buat motivasi. Wal asru, dan adapun waktu asar, ai sholatuha, maksudnya sholatnya. Ya sholat asar, sumiat dinamakan. Wasumiat bizalika, sama kayak yang tadi. Wasumiat, dan adapun dinamakannya bizalika, dengan penamaan tersebut. Dinamakan asar kenapa? Limu'asorotiha, karena mendekatnya waktu tersebut. Jadi asar itu artinya mendekat ya, merunduk. Nah, boleh juga diartikan merunduk atau mendekat. Mendekati apa? Waktal gurubi, akan waktu terbenamnya matahari. Di mataharinya nggak ada, di mahzuf. Harusnya waktal gurubi syamsi. Cuman ya udah parfum lah, makanya dimaklukan.
Wa awal waktiha, dan adapun awal waktunya sholat asar itu aziyadatu, dari bertambahnya, ala zilil misli, atas bayangannya sesuatu atau bayangan dengan ukurannya. Jadi untuk waktu asar itu sambungan ya, atau tambahan dari waktu zuhur ya. Ketika bayangan kau udah mulai sama dengan ukurannya, udah masuk waktu asar. Habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Walil asri, dan adapun bagi asar, maksudnya waktu asar itu memiliki khamsatu awqatin, 5 waktu hukum. Nah ini penting nih, ada 5 waktu hukum dalam asar. Ahaduha, adapun pertamanya itu waktul fadilati, waktu yang afdol, waktu yang utama, waktu fadilah. Ada 5 ya, ini yang pertama dulu. Wahwa, adapun waktu tersebut itu fi'luha, mengerjakan sholat. Kapan? Awalal waktu, di awal waktu. Ini kalau versi mazhab Syafi'i yang kita. Kalau versi mazhab Hanafi, justru waktu yang afdol untuk asar itu dijedain lebih lama ya, untuk memastikan panjangnya bayangan kita benar-benar memang melebihi dari ukuran kita. Makanya ntar kalau teman-teman umroh atau haji, sholat asar di sana itu 4:30. Jadi bukan jam 4. Jam 4 udah asar, jam 3 udah asar. Ya 3:30 atau jam 4 udah asar, tapi sholatnya di sana 4:30. Dan sering saya sampaikan pada teman-teman ya, salah satu kelebihan di pondok juga begitu. Ya, kalau udah ngerasain yang pernah ke pondok saya, Mas Didit, daerah Jombang itu asar itu 4:30. Ya. Satu ya karena mungkin dulunya dari awal para wali ke situ mulainya 4:30. Yang kedua untuk memberikan kesempatan buat para petani ikut serta sholat asar berjamaah. Ya kan kalau petani kan nggak mungkin pulang jam 3, 3:30, nanggung, ya kan? Nah, makanya udah sekalian bebersih, pulang mereka jam 4, sampai di rumah bebersih, istirahat sebentar, berangkatlah mereka menuju masjid 4:30. Jadi kalau teman-teman ntar umroh haji ya, asar ke maghrib deket banget. Ini teman-teman sholat asar nih, ya, terus keluar dari Masjidil Haram atau keluar dari Masjid Nabawi, masuk ke hotel, seandainya hotelnya dekat. Kalau hotelnya jauh, jangan, nggak bakal keburu. Kalau hotelnya dekat, kayak saya waktu itu di Purman Jam-Jam, depan pas Masjidil Haram. Itu saya cuma masuk ke kamar doang aja, ya, ngambil tas, waktu itu tasnya ketinggalan karena tasnya ada ID card, saya lupa. Biasanya saya asar ya di masjid aja. Nah itu saya balik ke hotel, ya, ke Purman Jam-Jam, ngambil tas doang. Itu keluar dari lobi hotel azan maghrib. Jadi jaraknya cepet banget kalau di sana ya, karena azannya itu 4:30, maghrib itu misalnya jam 6 gitu, gitu ya. Nah, ini kalau versi mazhab Syafi'i, tetap yang afdal adalah yang awal waktu. Jadi misalnya asar jam 3, ya udah jam 3:05, jam 3:10, jam 3:4 gitu ya, atau 3:30 lah sekalian. Itu adalah afdalnya waktu untuk melaksanakan sholat asar. Wasani, sedangkan adapun waktu yang kedua dalam sholat asar itu waktu ikhtiyari, waktu memilih. Maksudnya kita boleh sholat atau menunda sholat gitu ya. Mungkin kita lagi tanggung ada pekerjaan, ntar dulu deh tanggung, boleh nggak apa-apa, jangan diharamin. Mentang-mentang kita baru belajar sholat, ya, baru belajar ngaji, sok soleh ya kan, langsung sholat dulu, sholat nomor 1, wow gitu kan. Tapi menunda sholat terlalu lama pun gak bagus. Jadi kadang-kadang kalau nerangin kayak gini, dilema zaman sekarang. Takutnya terjadi sama teman-teman, jadiin senjata gitu kan, jadiin dalil. Ya udah nunda sholat aja sekalian. Wah, ini maksudnya kalau kerjaan tanggung. Misalnya kayak Asam sini lagi dagang gitu kan, udah lagi ngelayanin pelanggan, mau nutup toko misalnya, Mas Didit lagi ngeberesin ayam, gitu ya. Mas Wanda, Mas Ardan lagi kuliah. Gak apa-apa, tunda aja lu sampai jam 4, 4:30 sholat. Jangan mentang-mentang habis belajar Fathul Qorib ya kan, Pak dosen udah ajar asar, wow, kita harus sholat pada waktunya. Wow. Enggak, ada waktu ikhtiyari namanya, gitu. Wa asyara, dan memberi gambaran atau mengisyaratkan lahu, ya, untuk waktu tersebut siapa al-musannifu, ya musannif kitab,
Ya, Imam Abi Suja biqaulihi dengan ucapan beliau wa akhiruhu fil ikhtiyari. Lafaz wa akhiruhu fil ikhtiyari. Wa akhiru dan adapun waktu akhirnya fil ikhtiyari pada waktu ikhtiar, waktu boleh memilih maksudnya, itu illa zilil mislaini sampai bayang-bayang mencapai 2 kali lipatnya. Jadi kalau bayangan kau udah mulai 2 kali lipat, kalau jam lah sekarang ya mungkin di jam 5 kali ya. Gitu. Jadi yang tingginya 150 cm, panjangnya bayangannya udah nyampe mungkin 2,5 meter sampai 3 meter. Jadi udah mulai panjang gitu ya. Nah itu waktu ikhtiar. Ya. Boleh kita sholat di situ, orang belum maghrib kan, belum terbenam matahari, nggak apa-apa. Wasali sudah adapun yang ketiganya, itu waktu jawazi, yaitu waktu jawaz. Jawaz itu artinya boleh. Ya. Ini mah nama istilah ya, tapi teman-teman terjemahin secara bahasa ya boleh. Wa asyara dan mengisyaratkan atau menggambarkan lahu padanya, maksudnya waktu tersebut, biqaulihi dengan ucapan beliau musonef wafil jawazi ila gurubi syamsi. Lafaz wafil jawazi ila gurubi syamsi. Wafil jawazi dan adapun pada waktu jawaz itu ila gurubi syamsi sampai terbenamnya matahari. Jadi sampai terbenam matahari masih boleh sholat. Nah itu waktu jawaz. Warabi'u dan adapun yang keempat itu waktu jawazin bila karohatin. Ya, jadi waktu jawaz itu terbagi 2 ya, yang makruh sama yang enggak makruh. Nah ini yang keempat, waktu jawaz bila karohatin dengan tanpa hukum makruh. Kalau tadi di global tuh. Wahu adapun waktu tersebut itu min masiri zilli mislaini. Itu min masiri zilli dari berubahnya bayangan mislaini mencapai 2 kali lipatnya. Ilal isfirori sampai waktu menguning atau waktu remeng-remeng. Kalau bahasa kita lembayung senja, ya. Udah mulai ada spektrum yang berubah. Wah, ya. Tapi masih boleh sholat di situ, tapi ya tanpa kemakruhan. Ya, tapi menjelang maghrib ya kalau bisa jangan lah. Usahain sebelum itu udah sholat. Nah baru wal khomisu adapun yang kelimanya itu waktu tahrimin adalah waktu haram. Kapan tuh waktu haram? Yaitu wahwa adapun waktu tersebut itu takhiruha mengakhirkannya, maksudnya mengakhirkan sholat ila ayyabqa sampai sisa minal waktima dari waktu yang ada tersebut la yasauha tidak lagi cukup untuk melakukannya. Ya, tidak lagi cukup untuk melaksanakan sholat. Nah itu adalah waktu haram. Tapi waktu haram di sini bukan berarti teman-teman nggak boleh ngerjain, ya. Maksudnya secara segi waktu teman-teman haram di situ. Kalau sholat mah tetap wajib. Ya, hati-hati jangan gagal paham ya. Jadi maksudnya waktu tahrim di sini, waktu haram di sini, teman-teman tetap wajib sholat di waktu itu. Tapi teman-teman di situ berdosa. Saya ambil contoh misalnya. Asar jam 3 gampangnya aja ya. Asar jam 3, maghribnya jam 6. Ya, taruhlah sholat itu 1 rakaat 1 menit. Jadi kita ambil gampang aja. Kalau yang cepat ya sholatnya kalau 1 menit ya. Rakaat itu capung cebok 30 detik kelar. Kalau sholatnya santri 30 detik 1 rakaat tidak. Gitu. Apalagi yang udah ngerti fikih. Santri itu makin ngerti fikih makin celelekan ya. Nah, jadi katakanlah kita pakai standar ya, 1 menit lah, sholat 1 menit. Berarti kalau sholat asar 4 rakaat berarti butuh waktu 4 menit. Adanya maghribnya jam 6 ya. Nah sementara waktu menunjukkan jam 6 kurang 3 menit. Sholatlah kita tuh, berarti kita cuma dapat 3 rakaat. Pas takbir, ya kita naik untuk rakaat keempat, Allahu Akbar, azan maghrib. Allahu Akbar, nah itu dosa kita. Tapi sholat asarnya sah. Sholat asarnya sendiri sah, teman-teman gak usah kodok. Tapi di situ berdosa kita. Kenapa berdosa? Karena kita melalaikan sholat. Tentunya kalau dalam keadaan bukan darurat ya. Kalau dalam keadaan darurat ya nggak apa-apa. Misalnya teman-teman lagi nolong orang sakit, nolong orang jantungan, masuk rumah sakit dan sebagainya ya. Sementara teman-teman harus nolong dia dulu nih. Padahal belum sholat asar. Nah yang kayak gitu sih darurat. Ini kita bicara secara normal.
Ya, masih jam 3, ya kan? Kata Pak Ustadz masih ada waktu jawas, ya kan? Masih ada waktu ikhtiari, santai aja, ya kan? 4:30 jalannya waktu jam 5, 5:30. Wah, bentar lagi nih. Tahu-tahu di jalanan macet. Nah, kan banyak tuh kejadian kayak gitu. Akhirnya nyampe rumah jam 6 kurang 4 menit. Nah, wudhunya kayak cabung cebok, semenit kelar, ya kan? Tinggal 3 menit, sholat asar 3 menit, ya habis waktunya. Nah, itu kayak gitu dosa karena kita melalaikan. Hati-hati ya. Titik wal maghribu, dan adapun waktu maghrib. Ai sholatuha, maksudnya sholatnya, maksudnya sholat maghrib ya. Wasumiyat, dan adapun dinamakan bizalika dengan hal tersebut, dengan penamaan maghrib li fi'liha, karena mengerjakan sholat maghrib tersebut ya waktal gurubi, di waktu terbenamnya matahari. Jadi maghrib itu diambil dari kata gurub ya, terbenam. Kalau bahasa orang Jawa surup ya, surupe srengenge, tenggelamnya matahari. Wa waktuha, dan adapun waktunya maghrib itu wahidun, hanya satu. Kalau tadi asar kan ada 5 ya, kalau maghrib cuma 1. Wahwa, adapun waktu tersebut itu guru busyamsi ya, saat dimulai terbenamnya matahari. Terbenamnya tersebut ai bijami'i qorsiha, yakni keseluruhan terbenamnya matahari. Jadi benar-benar tenggelam. Wala yaburru, dan tidak pengaruh. Apa yang nggak pengaruh? Baqa'u syu'ain, sisa cahaya matahari tersebut. Ba'dahu, setelahnya. Maksudnya gini, kalau teman-teman berada di pantai, di pegunungan, itu matahari udah tenggelam tapi kan cahayanya masih terang. Beda kalau kita ada di kampung nih ya, kita di kampung, di kota, gelap aja udah, mataharinya kagak kemana-mana, sinarnya gitu ya. Sinarnya nggak pasti terang, udah tenggelam, udah ketutupan bangunan. Tapi kalau teman-teman di kampung, ya kan masih luas ya. Atau teman-teman di pantai, matahari tenggelam, tapi kan masih ada cahaya kuning-kuning tuh. Nah itu kagak ngaruh, pokoknya asal matahari tenggelam maghrib, udah. Maksudnya gitu. Wa bimiqdari ma, dan adapun perkiraan lama waktunya tersebut. Nah, jadi kalau perkiraan waktu maghrib itu kira-kira lamanya yaitu yu'azinu, azannya. Maksudnya asahsu, yakni seseorang. Jadi andai kata ada orang kok azan, wa yatawaddu, lalu dia berwudu, au yatayammamu, atau dia tayamum, wa yasturu, lalu dia menutup ya, al auratu, auratnya, dia tutup auratnya, wa yuqimu, lalu dia iqamah, as-sholata, untuk sholat, wa yusolli, lalu dia sholat, khamsa rakaatin, dengan 5 rakaat. Ya maksudnya bukan sholat maghrib 5 rakaat, bukan. Tapi durasi waktunya kira-kira seperti itu. Ya, jadi masa waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam, itu kalau dilamain kira-kira ada orang azan, lalu wudu, qomat, ya, terus dia sholat 5 rakaat. Ya kurang lebih 1 jam 20 menit lah. Ya, kalau di total ya, kurang lebih itu 1 jam 10 atau 1 jam 20 menit. Kurang lebih seperti itu. Wa qauluhu, dan adapun ucapannya beliau, ucapan musannaf, wa bimiqdari ilah, lafaz bimiqdari ilah, ilah itu maksudnya ilah akhirihi, ya, disingkat ilah, sampai akhirnya, ilah akhirihi, artinya sampai akhirnya. Itu sakitun, gugur, maksudnya nggak ada, min ba'di nushakil matni, pada sebagian naskah matan lainnya. Oh di sini kan ada nih, ya, dimik dari. Nah, nanti kalau teman-teman belajar kitab yang lain, di situ nggak ada tulisan dimik dari ma yu'adzinu dan seterusnya. Fa'inin kido. Adapun jika telah habis atau telah selesai, apa al-miqdaru, perkiraan waktu, al-mazkuru, yang disebutkan tadi. Jadi andai kata tuh tadi diperkirakan ya, maghrib itu yaitu ketika orang azan, wudu, nutup aurat, qomat, lalu dia sholat 5 rakaat. Andai kata itu dilakukan, ya, maka khoroja, keluarlah atau habislah. Apa yang habis? Waktuha, waktunya maghrib. Ya udah habis tuh. Kira-kira begitu. Haza, adapun hal ini, huwa, ya, adapun dia itu al-qaulul jadidu,
itu al-qaulu qaul atau pendapat, al-jadidu yang jadid. Jadid itu yang terbaru. Wal qadimu adapun qaul qadimnya sendiri, warrajahahu dan juga menguatkannya atau mengunggulkannya. Siapa yang mengunggulkan? An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Itu anna waqtaha, sesungguhnya waktunya, maksudnya waktunya maghrib, itu yang taddu, memanjang atau lamanya sampai ila maghibi syafaqi, sampai pada terbenamnya al-ahmari yang berwarna merah. Masih ingat gak yang disebut dengan istilah qaul jadid sama qaul qadim? Masih ingat gak? Kan ada istilah qaul jadid, ada qaul qadim. Itu maksudnya? Nah, kuliah dulu lah, kuliah kan pintar. Pendapat yang terbarukan sama pendapat yang terdahulu. Yang qaulat ya? Qaul jadid itu yang terbaru. Qaul yang terbaru. Qaul jadid yang terbaru. Qaul qadim? Qaulnya siapa? Qaulnya Mas Ardan. Qaulnya siapa? Imam Syafi'i. Ya, jadi Imam Syafi'i punya dua qaul ya, yaitu qaul jadid sama qaul qadim. Qaul jadid qaul terbaru. Ya, qaul qadim qaul terdahulu. Kapan itu qaul jadid, kapan itu qaul qadim? Qaul qadim dulu lah. Qaul qadim berarti qaul terdahulu. Kapan itu? Kapan Imam Syafi'i menyampaikan qaul qadimnya, qaul terdahulunya? Kapan? Di mana? Engkau di mana, dengan siapa? Oh, baik banget tahu aja. Sedang berbuat apa? Rindu band. Kangen band. Imam Syafi'i itu asli Syam ya. Asli Palestina. Ya. Beliau berguru ke Imam Malik, Madinah. Selepas dari Imam Malik, beliau disuruh berguru ke Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, di Baghdad. Ya, dulu belum ada Irak dulu ada di Baghdad, Basra, itu Irak sekarang ya. Jadi qaul qadim atau qaul terdahulu Imam Syafi'i yaitu qaul beliau ketika berada di Baghdad atau di Irak. Nah, karena ada pergolakan politik di sana, termasuk Imam Hanafi kan sampai dipenjara, dibunuh dan tanda kutip ya. Maka kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Ini dasar ulama. Dimanapun beliau berada ya tetap dimintain fatwa ya. Nah akhirnya sampailah beliau di Mesir, diangkatlah beliau menjadi mufti Mesir. Fatwa-fatwa atau qaul Imam Syafi'i di Mesir itu disebut qaul jadid, qaul terbaru. Ada beberapa qaul yang sama saat beliau berada di Irak maupun di Mesir, tapi ada juga beberapa qaul yang berbeda ketika beliau di Irak dan ketika beliau di Mesir. Nah ini salah satunya. Kalau pakai qaul jadidnya Imam Syafi'i, berarti qaul terbaru ya. Maka waktunya maghrib itu ya tadi tuh. Ada orang ajan nih, lalu dia wudu, lalu dia nutup aurat, lalu dia qomat, lalu dia sholat 5 rakaat habis tuh. Itu kalau pakai qaul jadid. Jadi secara waktu lebih cepat sebetulnya. Sementara kalau pakai qaul qadim sampai syafaqil ahmar, sampai meganya memerah. Ya. Wal isya'i dan adapun waktu isya bikasril aini dengan membaca kasroh huruf ainnya. Jadi bukan usya, bukan asya, tapi isya. Mamdudan yang menjadi isim mamdud. Itu ismun ya, yakni isim atau nama li awali zulami untuk waktu awal gelapnya sore, gelapnya malam, gelapnya sore. Ya, jadi mulai gelap. Wasumiyat dan dinamakan apa as-sholatu sholat. Bizalika dengan nama tersebut, maksudnya sholat isya, liha karena mengerjakan sholat isya tadi fihi di waktu tersebut. Ya waktu awal menjelang malam gitu ya gampangnya. Wa awal waktiha dan adapun awal waktunya isya itu idza goba ketika terbenamnya
Apa yang terbenam? Asyafaqu mega al-ahmaru yang berwarna merah. Kalau kita belajar astronomi, nah itu matahari itu teman-teman kalau tenggelam itu kayak ada pelangi, ya itu tadi saya sebut dengan istilah lembayung senja. Emang kalau di perkotaan sih nggak kelihatan ya, tapi kalau teman-teman di kampung, di pegunungan atau misalnya di pantai ya, itu kan nggak langsung gelap, wah itu gelap enggak. Kalau kita kan gelapnya karena ketutupan bangunan, jadi cahaya matahari kagak masuk gitu. Lembayung senja tadi, mega tadi itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita di pegunungan atau di pantai misalnya, atau di kampung yang masih sepi, yang tanahnya masih luas gitu ya, itu kita bisa lihat tuh kuning dulu gitu ya, ada jeda gitu ya, dari kuning kemudian kan merah, lama-lama gelap gitu, jadi ada prosesnya. Nah itu ketika mega merahnya itu sudah terbenam, udah habis, nah baru itu masuk waktu isya gitu. Wa amal baladu, dan adapun untuk daerah atau untuk negara, alladzi la yajibu, yang dimana tidak ada tenggelam, fihi di dalamnya asyafaqu mega merah. Kalau negaranya kok nggak ada mega merahnya, contohnya apa? Cina. Cina kan dataran tinggi dia nggak langsung mega merah, gelap aja langsung gitu. Maka fa waktu isya'i, adapun waktu isya'nya, fi haqqi ahlihi, bagi penduduk tempat tersebut, ke negara tersebut, itu ayam dia setelah lewatnya ba'dal gurubi, sesudah tenggelamnya, zamanun, masa atau zaman, yagibu, dimana tenggelam, fihi di dalamnya, syafaqun mega merah tersebut. Jadi kalau ada tempat atau wilayah kok nggak kelihatan mega merah, ya udah pastiin aja meganya nggak ada gitu, pastiin aja bener-bener gelap, maksudnya gitu. Ya tadi saya bilang misalnya kayak di daerah negara Cina ya, atau Tiongkok kalau sekarang. Tapi nggak semua tempat, beberapa tempat aja yang dataran tinggi seperti di Xinjiang kalau nggak salah. Jadi situ nggak kelihatan, gelap aja udah gitu, karena di tempat tertinggi. Atau mungkin kalau teman-teman jalan ke kutub lah misalnya gitu. Lah gimana yang mau bedain matahari gelap apa kagak? Orang terang terus, kutub itu terang terus loh. Nah, gitu. Ya udah pokoknya asal udah rada gelap udah, berarti itu mega merahnya hilang. Akrobal biladi, pada daerah yang terdekat, ilaihim, dengan mereka. Ya, atau bisa juga melihat kebiasaan tetangga daerahnya. Ya, misalnya kayak tadi provinsi Xinjiang ya, ya udah lihat aja. Tetangganya biasanya sholat isya jam berapa ya gitu. Tetangganya biasa terbenam mega merah jam berapa gitu. Tinggal disamain. Titik. Walaha, dan adapun padanya, ya, pada waktu isya itu waktani, ada dua waktu. Waktu isya itu memiliki dua waktu. Ahaduhuma, adapun pertamanya dari keduanya itu ikhtiyarun, waktu ikhtiar. Sama kayak tadi ya, boleh memilih. Wa asyara, dan mengisyaratkan atau menggambarkan lahu padanya al-musannifu, musannif kitab, biqaulihi, dengan ucapan beliau, wa akhiruhu, lafaz akhiruhu. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu sholat isya itu yang taddu, lama waktunya tersebut, fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiyari itu ila sulusil laili, sampai sepertiganya malam. Wasani, dan adapun waktu keduanya itu jawazun, waktu jawaz. Wa asyara, dan mengisyaratkan musannif, pengarang kitab, lahu padanya, biqaulihi, dengan ucapan beliau, wafil jawazi, lafat wafil jawazi. Wafil jawazi, dan adapun pada waktu jawaz, yaitu dari sulusil lail, dari sepertiga malam, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar asani, yang kedua. Ai, maksudnya as-sodiki, yakni fajar sodik. Kalau fajar yang pertama namanya fajar kadib, ya, itu belum masuk waktu subuh. Kalau fajar sodik, fajar yang kedua itu masuk waktu subuh. Wawa, adapun dia, ya, fajar sodik itu al-muntashiru, fajar yang menyebar. Apa yang menyebar? Dau'uhu, sinarnya. Sinarnya menyebar, mu'taridon, dan juga membentang, bil ufuki, di ufuk atau di angkasa. Ketika sinarnya udah membentang ya, mulai ada benang-benang putih ya,
Orang zaman dulu maknain benang-benang putih. Nah, itu berarti udah fajar sodik. Wa amal fajru, dan sedangkan adapun untuk fajar al-kazibu yang kazib, fajar yang bohong, maksudnya bukan masuk waktu subuh, itu fayak toliu, munculnya dia qabla zalika, sebelum fajar sodik tersebut. Jadi fajar kazib sendiri muncul sebelum fajar sodik tuh. La mu'taridon, yang tidaklah membentang. Kalau untuk fajar kazib dia nggak membentang, tetapi bal mustaqilan, akan tetapinya memanjang dia, zahiban, naik, jadi vertikal, ya, fisamai, ke atas langit. Jadi kalau fajar sodik membentang atau horizontal, ya, kalau fajar kazib dia ke atas naik, ya. Kalau sekarang mah agak sulit lah, karena kita udah teknologi, udah kemana-mana, ya, gedung udah tinggi, cahaya lampu remang-remang. Ya, ntar kalau pas mau kiamat kelihatan lagi. Sumaya zulu, kemudian hilang. Nah, fajar kazib itu setelah terang sedikit lalu hilang lagi dia. Makanya disebut kazib, bohong. Fajar bohong. Wa taqibuhu, lalu mengikutinya. Apa yang mengikutinya? Zulmatun, kegelapan malam. Ya udah balik lagi malam gitu. Makanya disebut fajar kazib. Karena dulu sahabat itu suka kebingungan, ya. Wah, ini udah pagi apa belum? Makanya akhirnya kemudian dibikinlah subuh itu azan 2 kali. Yang pertama yang azan adalah Bilal bin Rabah yang biasa azan. Nah, itu menandakan fajar kazib. Jadi untuk siap-siap sholat malam. Nah, nanti azan subuhnya yang azan adalah sahabat Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta. Tapi azannya suaranya enak. Wala yata'alaku, dan tidak ada keterikatan atau hubungan bihi dengannya, dengan fajar kazib, apa hukmun, suatu hukum pun. Jadi nggak ada satu hukum pun yang berhubungan dengan fajar kazib tadi. Ya udah begitu aja, masih boleh sholat isya, ya. Wa zakaro, dan mengatakan, siapa yang bilang asyaihu Abu Hamid, asyai Abu Hamid, annalil isya'i, sesungguhnya memiliki isya itu waktu karohatin, waktu yang makruh. Kalau menurut Syekh Abu Hamid, ya, ada waktu yang makruh. Wahwa, adapun dia, ya, waktu makruh tersebut itu ya, waktu bainal fajraini, antara kedua fajar tersebut. Jadi kalau menurut beliau, ya itu waktu makruh, jangan sholat isya di situ. Maksudnya kalau bisa sebelumnya udah sholat isya, walaupun tetap sah, ya, sholat isya di situ. Cuman menurut beliau itu makruh antara fajar kazib sama fajar sodik. Jadi misalnya subuhnya 4:30, ya fajar kazib itu sekitar 3:30. Nah, itu makruh. Makanya kalau bisa sholat isya itu udah dilakukan sebelum 3:30 gitu. Kalau sholat malamnya nggak apa-apa, 3:30 nggak apa-apa. Titik. Wasubuh, dan adapun waktu subuh. Yang kelima adalah waktu subuh. Ai sholatuhu, yaitu sholatnya, maksudnya sholat subuh. Wahwa, adapun dia, ya, lafat as-subuhu lugotan, secara lugoh, secara bahasa itu awalun nahari, artinya permulaan siang. Makanya subuh itu kalau di bahasa Arab artinya lebih kepada pagi. Ya, sobahal khair, selamat pagi, sobahal surur, ya. Semoga pagi ini indah, menyenangkan. Wasumiyat, dan dinamakan apa as-sholatu, sholat, ya, sholat subuh, bidalika, dengan penamaan tersebut, dinamakan sholat subuh li fi'liha, karena pengerjaan sholat subuh tersebut itu fi awalihi, pada awalnya siang. Maksudnya awalnya pagi, ya, sebab paginya subuh, ya, pagi. Jadi maksudnya siang di sini. Awalihi, awalnya siang, rujuknya ke nahar. Walaha, dan padanya, ya, subuh maksudnya, subuh itu memiliki kal asri, seperti asar, ya, waktu asar. Berarti khamsatu auqatin, ada 5 macam waktu. Subuh punya 5 macam waktu. Ahaduha, adapun pertamanya itu waktu-waktu al-fadilatu, yang afdal, yang utama. Wahwa, adapun waktu tersebut, waktu yang utama itu awalul waktu, yaitu adalah awal waktu. Wasani, sedangkan adapun yang kedua itu waktu ikhtiarin, waktu ikhtiari, waktu boleh memilih.
wa zakarahu dan menyebutkannya. Siapa yang menyebutkan? Al-Musannifu Musannaf, pengarang kitab, fi qaulihi dalam qaulnya beliau. Wa awalu waqtiha, lafat wa awalu waqtiha. Wa awal waqtiha, adapun awal waktunya. Awal waktunya subuh itu tulu'ul fajri, munculnya fajar. Asani yang kedua, maksudnya fajar shadiq tadi ya, bukan fajar kadzib. Wa akhiruhu, dan adapun akhirnya waktu afdol itu fil ikhtiyari, pada waktu ikhtiyari, ilal isfari, sampai waktu isfar, waktu menguning ya. Wahwa, adapun waktu isfar itu al idho'atu ya, sudah mulai terang atau sudah mulai bersinarnya matahari. Wasali, sudan adapun waktu yang ketiga, waktu subuh yang ketiga itu waktu jawazi, waktu jawaz ya, waktu boleh. Wa asyara, dan mengisyaratkan lahu baginya al-musannifu musannaf kitab biqaulihi, dengan ucapan beliau wafil jawazi, lafat wafil jawazi. Wafil jawazi, dan pada waktu jawaz, ai maksudnya bikarohatin, yakni dengan hukum makruh. Jadi jawaz di sini hukumnya dengan hukum makruh ya. Maksudnya jangan sampai kesiangan lah kalau bahasa kita. Ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari atau munculnya matahari. Warobi'u, dan adapun waktu yang keempat itu jawazun, waktu jawaz bila karohatin, dengan tanpa hukum makruh, yaitu ila tulu il humroti, sampai munculnya mega merah. Jadi menjelang gelap ada mega merah, menjelang pagi pun ada mega merah. Karena apa? Karena mega merah itu merupakan spektrum ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa fisika, mega merah itu spektrum perpindahan cahaya dari yang terang menjadi gelap. Ya tentunya sekali lagi ini dengan pandangan mata, dengan fisik, bukan linafsi zati, bukan karena zatnya itu sendiri. Karena pada hakikatnya sebetulnya nggak ada terang, itu sebetulnya nggak ada, siang malam itu sebetulnya nggak ada. Kalau teman-teman ke angkasa itu gelap terus. Ya tadi film-film angkasa tuh, film NASA, ya gelap semua. Kan matahari itu kan bercahaya jatuh ke bumi itu kan karena pantulan. Jadi pantulan bulan yang memantulkan sinar matahari kepada kita. Makanya bulan itu jadi satelit kita, ya enggak? Ya kalau kita belajar fisika, belajar nggak dulu? Bolos mulu sih. Ya kalau kita belajar fisika, pantulan matahari, termasuk cahaya bulan juga pantulan matahari seiring bergesernya, berputarnya bumi kan gitu. Tapi hakikatnya memang enggak. Kalau teman-teman keluar angkasa gelap, kagak ada cahaya, orang kagak ada pantulan, ya gitu. Nah itu repotnya jadi ustadz, jadi harus ngerti juga fisika, biologi, kimia. Oh, yang dikira jadi ustadz gampang. Wal khomis, sudah ada pun waktu yang kelima itu waktu tahrim, yaitu waktu haram, sama kayak waktu asar ya. Wahwa, adapun waktu tersebut, waktu haram itu takhiruha, mengakhirkannya, ya mengakhirkan sholat, ila ayabqa, sampai sisa waktu, minal waktima, dari waktu yang ada tersebut, la yas'uha, tidak lagi mencukupinya. Maksudnya nggak cukup untuk melaksanakan sholat subuh. Misalnya terbitnya jam 6 pagi ya, jam 6 kurang 1 menit teman-teman baru sholat, ya sah, sama kayak tadi sholat asar. Sholat subuhnya tetap sah, cuman yang 1 rakaat karena udah masuk pagi dosa. Maksudnya secara hukum sholatnya tetap sah ya. Lagi-lagi ini kalau lalai. Lalai gimana? Udah bangun, asolah udah bangun, bapak saya udah teriak-teriak ya kan, asolah ya kan, udah ajan ya kan, udah sholawatan, udah tasbih ya. Nah terus kita masih mengambil bantal, bentar lagi masih dingin ya kan. Nah, itu lalai namanya ya. Beda kalau kita lagi sakit, beda kalau kita kecapean tidur kebablasan. Nah itu mah beda. Kalau kayak gitu nggak terkena hukum dosa ya. Tapi kalau kita lalai, nah, hukumnya ya dosa. Paslon wasyara itu wujud di sholat. Selanjutnya persyaratan wajibnya sholat. Insya Allah kita sambung dengan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.